Pagi hari telah tiba. Orang-orang mulai kembali beraktivitas pada tugas dan kegiatannya masing-masing. Begitu pula dengan seorang gadis yang saat ini tengah berjalan di trotoar jalanan besar. Raut wajah gadis itu terlihat kesal dengan mulut bersungut-sungut mengoceh. Karena di pagi hari yang cerah ini Mekaira yang biasanya pergi menaiki kendaraan umum roda 2 atau biasa dipanggil ojek, dia harus mengalami kejadian yang membuatnya terpaksa diturunkan di pinggir jalan persimpangan. Sial amat deh hari ini. Udah bangun kesiangan jadinya gak sempet sarapan. Naik ojek malah motornya mogok. Mana daerah sini susah taksi atau angkutan umum lagi. Kepaksa deh harus jalan kaki. Nasib, bener-bener sial. Guru Tuan Mekaira mengoceh mengeluarkan unek-unek sembari berjalan dengan sebelah tangan menenteng sebuah paper bag. Kaki dia sesekali menendang-nendang ke setiap benda yang dia temui di trotoar jalanan untuk melampiaskan kekesalan. Kalau gini bisa telat tugas, sial banget sih. Pekik Mekaira saat kakinya salah tendang pada pot besar yang berbahan semen. Anjrit, siapa sih yang naruh pot di mari? Ini kan jalanan bukan taman bunga. Sementara di dalam sebuah mobil hitam mewah yang kebetulan tengah melintasi jalanan persimpangan itu, John yang ada di dalam mobil hitam tersebut, alis dia sedikit berkerut menajamkan pandangan melihat ke arah trotoar jalanan, dan sedikit memajukan diri untuk melihat jelas apa yang dilihatnya itu tidak salah. Bukankah itu si wanita bodoh? Kenapa dia berjalan kaki di area yang tidak akan ada kendaraan umum lewat? Dia membelokkan setir kemudi untuk mendekat ke arah pinggir jalan di mana gadis itu berada. Kebetulan juga, ada yang ingin aku sampaikan padanya. Gumam dia pelan, seraya melambatkan laju mobil mengikuti jalan yang dipijaki oleh gadis tersebut. Dia sengaja menekan klakson sehingga membuat Mekaira berhenti mengedumel. Gadis itu melirik ke arah mobil hitam tersebut, lalu melihat sekitar jalanan yang tampak lancar jaya. Tak ada hambatan sedikit pun. Yang lain pada anteng. Kenapa mobil ini ngebunyiin klakson? Apa jalan yang kutapaki masih termasuk jalanan mobil? Tapi bodo amat deh. Kembali Mekaira melangkahkan kaki berjalan santai. Klakson mobil hitam itu kembali berbunyi membuat Mekaira sedikit melambatkan langkah kaki dan melirik ke sudut mata. Dia ngelakson lagi. Perasaan aku sudah benar-benar jalan di trotoar pejalan kaki deh. Atau mungkin dia sedang negur orang lain bukan aku. Gumam Mekaira acuh tak acuh seiring mempercepat langkah kaki agar segera terhindar dari mobil yang menurutnya aneh itu. Lagi-lagi John menekan kembali klakson yang kali ini dia sengaja menekannya secara beruntun sehingga Mekaira yang tersadar sedang dibuntuti mulai tersulut amarah. Berisik amat sih. Padahal kan aku sudah jalan di pinggir jalan. Masih saja serakah nih mobil. Mekaira melirik sebal ke arah mobil hitam itu tanpa melihat plat mobil sehingga dia tidak tahu kalau mobil tersebut milik siapa. Dan kebetulan juga kaca mobil itu tidak tembus pandang, jadi tidak terlihat siapa yang ada di dalam. Wanita bodoh. Apa dia tidak tahu siapa aku? Bahkan dia mengoceh bagai orang gila. John kembali mengklakson beberapa kali sambil membuntuti langkah kaki gadis itu. Nih mobil tidak tahu apa jika aku sedang kesal. Bikin moodku semakin buruk aja. Mentang-mentang punya mobil mewah, jadi sok kuasa dia. Belum tahu ya rasanya ditegur. Tangan Mekaira terkepal kuat sembari mendekati mobil hitam itu yang ikut berhenti. Dia menggebrak badan depan mobil dengan kekuatan penuh. Woi, berisik. Kalau lo mau pamer, jangan di depan gue. John mendengus tersenyum miring dan bergerak melepaskan seatbelt lalu keluar mobil. Dan Mekaira yang melihat orang dikenal keluar dari dalam mobil itu, seketika kedua matanya membulat terkejut. Dia terpaku diam di tempat. Jonathan? Aduh, kenapa aku bisa lupa dengan bentuk mobil dia sih? Batinnya menahan malu. John menghampiri gadis yang termatung bengong itu. Berani juga kau berteriak dan meninju mobil saya. Selain wanita bodoh, ternyata kau sangat kasar juga ya. Aduh, malunya. Batin Mekaira berteriak. Sejenak, John melirik sekitar yang ramai oleh kendaraan, kemudian kembali menatap gadis di hadapannya. Masuk mobil,
ada yang akan saya sampaikan. Kepala Mekaira sedikit mendongak menatap pria jangkung itu. Apa yang akan Bapak sampaikan? Bicarakan saja di sini. Kau tidak lihat ini di mana? John mengedikan dagu untuk memperlihatkan posisi mobil dan dirinya berdiri sekarang. Sontak gadis itu menggerakkan kepala melihat sekitar. Pinggir jalan. Nah, Anda tahu, sekarang masuk ke mobil. Saya tidak suka untuk mengulang kalimat yang sama. Titah John sambil berbalik dan memasuki mobil kembali duduk di kursi kemudi. Sejenak Mekaira masih berdiri mematung di luar dan menatap sebal pada mobil hitam itu. Dia seenaknya datang dan langsung memerintahku lagi. Hembusan napas kasar Mekaira untuk mengeluarkan sisa-sisa kekesalan dalam dada. Lalu dia ikut melangkah menyusul memasuki mobil dan duduk di kursi samping kemudi. Setelah melihat gadis itu memakai sabuk pengaman, segera John memutar setir kemudi mulai melajukan kembali mobilnya untuk bergabung dengan kendaraan lain di jalanan kota yang padat itu.